Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Setiap agama memiliki aturan tersendiri di dalam ajaran-ajarannya, yang mesti diikuti oleh para pemeluknya. Di dalam hal pernikahan, setiap agama memiliki aturan yang menentukan keabsahan pernikahan, yang dilakukan oleh masing-masing pemeluknya. Aturan pernikahan di dalam Islam, sudah barang tentu berbeda dengan aturan pernikahan di dalam agama Kristen, Hindu, Buddha dan agama lainnya. Salah satu permasalahan yang terjadi dan menjadi problem di masyarakat adalah ketika sepasang suami istri non-muslim menikah dengan aturan agamanya, dan di kemudian hari pasangan suami istri ini memeluk agama Islam atau menjadi mualaf, apakah pernikahan yang telah dilakukan dengan aturan non-Islam dianggap tidak sah dan batal, sehingga keduanya harus mengulangi lagi akad nikah secara Islam? Dalam hal ini, para ulama fikih mengulasnya dan membedakan hukumnya dalam dua keadaan, yakni bila pasangan suami istri menjadi mualaf secara bersamaan, dan bila pasangan suami istri menjadi mualaf secara tidak bersamaan. Pertama, pasangan suami istri masuk Islamnya tidak bersamaan. Hal ini tergantung agama salah satu pasangan. Suami yang terlebih dahulu masuk Islam, jika beragama ahlu kitab seperti Yahudi atau Nasrani, maka pernikahan tetap sah dilanjutkan tanpa perlu mengulang. Jika bukan beragama ahlu kitab, maka dengan masuk Islamnya suami, otomatis jatuh talak. Akad nikah diulang saat istri ikut masuk Islam. Karena Allah hanya mengizinkan laki-laki mukmin jika menikahi beda agama, hanya wanita ahlul kitab saja. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu ahlul kitab, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi." Al-Maidah 5. Dalam surat Al-Baqarah, Allah mengharamkan laki-laki mukmin menikahi wanita musyrik selain ahli kitab. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman." Al-Baqarah 221. Kemudian jika istri terlebih dahulu masuk Islam, maka pernikahan otomatis batal, karena wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki berbeda agama, apapun agamanya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." Al-Baqarah 221. "Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka." Al-Mumtahanah 10. Kedua, pasangan suami istri masuk Islam bersamaan. Pernikahan orang kafir yang dianggap sah oleh agama mereka, maka saat pasangan suami istri masuk Islam dengan bersamaan, pernikahan tersebut dihukumi sah oleh Islam, sehingga tidak perlu mengulangi akad nikah. Segala dampak dari keabsahan pernikahan dalam Islam, seperti hak suami istri, nasab anak-anak, saling mewarisi, menjadi wali nikah untuk anak perempuannya, dan lain-lain, berlaku pada mereka. Pada masa Rasulullah dahulu, banyak sahabat yang dulunya beragama musyrik, lalu masuk Islam. Namun, beliau tidak perintahkan mereka untuk mengulang akad nikah. Ini dalil yang sangat kuat, bahwa akad nikah mereka walau dilakukan saat masih kafir, selama dipandang sebagai akad yang sah oleh agama mereka, maka sah pula menurut Islam. Bahkan sejumlah ulama menjelaskan adanya konsensus atau ijma' seluruh ulama tentang kesimpulan ini, di antaranya keterangan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullah yang mengatakan, pernikahan orang kafir hukumnya sah, diakui saat mereka masuk Islam atau saat mengadukan hukum kepada kitab pemerintah muslim, selama sang wanita adalah orang yang memang boleh dinikahi,
bukan sepersusuan atau sedarah, tidak perlu diselidiki bagaimana cara akad mereka, tidak juga berlaku persyaratan nikah secara Islam, seperti wali, saksi-saksi, lafal ijab dan qabul, dan lain sebagainya. Tak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menukil penjelasan Imam Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar menjelaskan, para ulama sepakat bahwa pasangan suami istri jika masuk Islam bersamaan, pernikahan mereka dihukumi sah selama antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau persusuan. Dahulu di zaman Rasulullah, amat banyak orang masuk Islam dan diikuti oleh pasangan mereka, dan Rasulullah mengakui pernikahan mereka. Rasulullah tidak menanyakan dahulu saat nikah syarat-syarat nikah Islam apakah sudah terpenuhi, tidak juga menanyakan caranya. Hal seperti ini bahkan sudah menjadi kabar yang derajatnya mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang, sampai keadaan tidak mungkin terjadi kebohongan berita, dan lumrah diketahui oleh banyak orang, sehingga bisa dikatakan yakin demikian. Sumber, Al-Mughni, Juz 7, halaman 115. Maka jelaslah bahwa sepasang suami istri non-muslim yang masuk Islam secara bersamaan, tidak perlu mengulang lagi pernikahannya, karena Islam menganggap pernikahan yang telah dilakukan pada saat sebelum masuk Islam, sebagai pernikahan yang sah.